Pemirsa, sebuah kapal ikan terbakar di dermaga Nizam Zahman, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari ruang mesin dan menyebar ke lambung kapal. Kebakaran terjadi di pelabuhan ikan Nizam Zahman, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa siang. Sebuah kapal ikan yang baru akan sandar di dermaga tiba-tiba terbakar. Asap terlihat mengepul keluar dari sela-sela lambung kapal. Pemadaman dilakukan dari dua arah dengan menggunakan 2 kapal pemadam milik pelabuhan dan juga 3 mobil pemadam dari Sudin Gulkarmat sektor Penjaringan. Diduga titik api berasal dari kamar mesin kapal KM Naili. Jam 10, kami meluncurkan 3 unit, 2 unit pompa, 1 unit pendukung respon dengan jumlah personil kurang 10 orang. Gitu. Pak, bagian kapal mananya yang terbakar, Pak? Untuk bagian yang terbakar terletak di bagian ruang mesin, untuk sementara masih dalam pendingin. Dalam 30 menit, api berhasil dipadamkan petugas. Tidak ada korban jiwa ataupun luka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. IGD Ari Astina alias Jerings akhirnya menghirup udara bebas Selasa siang. Penabuh drum grup band Superman Is Dead ini mendapat kesempatan cuti bersyarat sebelum dinyatakan bebas murni. Musisi IGD Ari Astina alias Jering menghirup udara bebas setelah dinyatakan bebas bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A, Klobogan, Denpasar, Bali, Selasa siang. Jering keluar didampingi istrinya Nora Alexandra dan kuasa hukumnya Wayan Gendo Swardana serta rekan lainnya. Sebelum meninggalkan lapas, IGD Ari Astina menyempatkan diri manggung bersama band Antrabes. Jering menyatakan terima kasih kepada banyak pihak yang sempat membantunya dan akan fokus untuk berkreativitas di bidang musik. Kami punya sekitar 6 lagu yang tinggal ngisi vokal aja. Jadi nanti Flaminora juga akan rilis album. SID akan rilis 2 single, Juni dan mungkin Juli, Agustus dan September. Dan ya itu tadi, untuk sementara mungkin sebulan 2 bulan saya mau fokus sama istri dulu. Selama menjalani cuti bersyarat, Jering diwajibkan menjalani pembinaan di Balai Permasyarakatan. Jering harus menjalani wajib lapor sebulan sekali. Cuti bersyarat dalam arti bukan bebas murni, tapi masih ada syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Jering. Salah satunya nanti ada komunikasi dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Bapas. Oleh karena itu mungkin waktu di sini sebentar saja karena dari lapas nanti akan dibawa ke Bapas serah terima dengan Bapas. Nah, selama cuti bersyarat nanti itu pengawasan ada di bawah tanggung jawab Bapas. Sebelumnya Jering tersandung masalah hukum usai dilaporkan Adam Denny ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021. Ia diduga melakukan ancaman lewat media elektronik. Jering divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pidana 1 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri periksa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua terkait laporan dugaan pembunuhan berencana. Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J diperiksa Bareskrim Polri hari ini terkait laporan dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J diperiksa sebagai pelapor. Sebelumnya, tim pengacara melaporkan dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiayaan menyebabkan kematian, pencurian, dan peretasan. Namun pencurian dan peretasan tidak dimasukkan dalam laporan polisi karena harus dilengkapi dengan foto dan ponsel yang diretas untuk diserahkan. Sementara itu, Barada Richard Eliezer alias Baradae mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Baradae datang untuk melengkapi syarat permohonan perlindungan dalam kasus Brigadir J. Barada Richard Eliezer alias Baradae hari ini kembali mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK di Jakarta. Ia datang dengan didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Baradae untuk melakukan asesmen atau penilaian psikologis yang kedua untuk permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir Joshua.
Kuasa hukum Baradae, Andreas Nahot Silitonga, menyebut permohonan perlindungan Baradae ke LPSK sebagai langkah pencegahan jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan di kemudian hari. Tadi dari jam 10 ya, dari jam 10 ini baru selesai. Ya kalau sekarang sih tinggal menunggu yang dari laporan dari profesional tenaga ahli itu. Ya mungkin nanti dalam waktu 2-3 minggu kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Diketahui Baradae merupakan terduga pelaku baku tembak dengan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Kuasa hukum menyebut baku tembak yang dilakukan Baradae merupakan bentuk perlindungan terhadap istri Kadif Propam nonaktif Irjen Sambo yang diduga mengalami pelecehan oleh Brigadir J. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Brigadir Yosua masih menjadi polemik di publik. Saling tuding antar pengacara pun tak bisa dihindarkan. Namun demikian, masyarakat diminta untuk tetap menunggu hasil penyelidikan Polri dalam kasus tersebut. Kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J masih menjadi polemik. Saling tuding antar pengacara pun tak bisa dihindarkan. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak menyebut otak jenazah Brigadir J berpindah ke perut. Hal itu ia sampaikan di sebuah acara yang ditayangkan di kanal YouTube. Menurut Kamarudin, ia mengetahui hal tersebut dari hasil otopsi ulang yang dilakukan di Jambi 27 Juli lalu. Kuasa hukum Baradae Andreas Nahot Silitonga menyoroti pernyataan Kamarudin. Menurut Andreas, pernyataan kuasa hukum Brigadir J dianggap prematur dan perlu didalami. Lebih lanjut, Andreas juga menjelaskan tim forensik membutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu untuk mengetahui hasil otopsi. Sementara itu, Komnas HAM meminta masyarakat agar tidak terpengaruh terhadap isu ini. Masyarakat diminta untuk menunggu tim forensik mengumumkan hasil otopsi tersebut. Ketua tim yang melakukan otopsi itu di Jambi dilakukan oleh berbagai profesor dari berbagai universitas. Ya kami akan tunggu itu saja. Ya, ada baiknya memang soal-soal terkait forensik, terutama kedokteran forensik, ditanyakan kepada ahlinya, kepada berbagai dokter yang ada di berbagai universitas maupun rumah sakit yang ada di Indonesia. Otopsi jenazah Brigadir J dilaksanakan 27 Juli lalu di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi. Polri menyebut otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Tim Liputan iNews melaporkan. Saling tuding sejumlah pihak berbuntut isu yang melebar di masyarakat terkait kematian Brigadir Yosua. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan salah satu kuasa hukum Brigadir J, Nelson Simanjuntak. Kami juga masih berusaha menghubungi kuasa hukum dari Baradae. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Nelson. Selamat sore. Baik, Pak Nelson, langsung saja, apakah sudah ada informasi mengenai materi pemeriksaan rekan Anda di Barreskrim Polri hari ini atas laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua? Baik, terima kasih. Sore ini kami mendapat panggilan jam 16. Oleh karena itu koordinator Pak Kamarudin, kami dibagi dua. Mereka sedang baru dimulai pemeriksaan para rekan-rekan dari penasihat hukum, termasuk bahan-bahan informasi yang dimintakan. Saya melayani iNews akhirnya untuk hal-hal teknis, apa-apa yang ditanyakan, namun karena pemeriksaan sedang berlangsung, pemberian keterangan, saya belum bisa memberikan hasil apapun sampai menit ini. Demikian. Baik, siapa saja Pak yang turut hadir dalam pemeriksaan pada hari ini, Pak? Hampir komplit semua, Pak Kamarudin, Pak Johnson, Pak Martin Ade, Ibu Lina, dan kawan-kawan lainnya, Febri. Demikian, saya yang bersama dengan iNews sore ini. Pak Nelson, dugaan pembunuhan berencana ini tentunya tuduhan yang sangat serius. Apakah tim kuasa hukum merasa sangat yakin sudah memiliki atau mengantongi barang bukti agar tidak disebut asal tuduh, Pak Nelson? Dari awal kita sudah memiliki baik bahan-bahan, foto-foto, dokumentasi, interogasi. Oleh karenanya kita kekeh untuk hal tersebut. Kita sounding, sebagaimana tadi diinformasikan, kita pergi ke Sungai Bahar, ke keluarga, menambah informasi lagi, baik berupa bahan dari
saksi-saksi, keterangan dari keluarga, ayah, ibu, klien kami, kekasihnya, dan saksi wanita-wanita pemberani yang ada di sana. Inilah bahan yang masih kita pegang, sebagaimana bahan yang sudah cukup hampir 3 minggu. Nanti kita sounding, ditambah dengan hasil-hasil forensik yang dari keluarga disiapkan 2 orang dokter dan para medis, dan catatan itu sudah kita akta wariskan. Oke, artinya data sudah Anda pegang. Artinya memang Anda sudah mengetahui siapa sebenarnya pelaku, siapa yang merencanakan dalam tuduhan pembunuhan berencana ini. Nah, ini dia idealnya, ide dan lir hukum di Indonesia. Praduga tidak bersalah, negara hukum. Siapa yang memiliki tupoksi untuk itu, silahkan diinformasikan. Presiden untuk yang ketiga kalinya saya ingat ini, sudah menyatakan, sudahlah, seterang-terangnya lah. Jangan menunggu. Walau kami komitmen menunggu bersabar dan tinggal hasil forensik oleh tim ahli yang sudah komitmen, dijanjikan. Selalu bahasa saya 1 bulan. Apa lebih, kalau ini melalui alat-alat medis, modernisasi peralatan yang ada diberikan, kepercayaan rumah sakit Angkatan Darat, kita akan tunggu sepenuhnya baru ini ketemu. Siapa yang menjadi tersangka? Kenapa sampai hari ini tersangka belum ada, korban sudah dikebumikan kembali. Demikian. Pak Nelson, apakah tim kuasa hukum mengantongi barang bukti atau saksi kunci yang belum diungkap ke publik sehingga sangat yakin untuk melaporkan dugaan pembunuhan berencana ini? Tentu, ini adalah salah satu tugas penasihat hukum, kuasa hukum keluarga. Bahan-bahan bukti inilah yang menjadi referensi ke depan. Tentunya, kita perlu gabungkan dengan bukti-bukti material, immaterial, dengan kondisi yang ada sekarang. Jika hal ini dipertemukan atau sore ini sampai malam mungkin kami akan menyusul ke Mabes Polri, bisa menemukan, bisa cross-check, bisa menyatu padukan apa yang diharapkan oleh masyarakat ke depan. Oke, data-data dan fakta yang sudah tim kuasa hukum pegang ini sudah disampaikan ke penyidik, Pak? Gelar pertama sudah. Kalau sore ini kan ada perkembangan dari hasil otopsi, dari hasil keluarga punya dokter paramedis, kami akan berikan lagi sore ini ketika bertemu dengan para penyidik di Barreskrim. Pak Nelson, sejumlah pihak meminta tim kuasa hukum Brigadir Yosua untuk tidak asal tuduh. Salah satunya karena ada rekan Anda yang menyebutkan hasil otopsi, padahal hasil otopsi ulang ini diperkirakan baru bisa keluar 2-3 minggu ke depan. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait permintaan untuk tidak asal tuduh ini? Kami tetap bersabar menunggu patuh tentang komitmen. Sama, ketika hari pertama tanggal 27, kita selaras dengan tim forensik, dokter AD, sekilas dikabarkan bagaimana hasil otopsi sementara. Karena ada bagian-bagian tubuh, sayatan-sayatan yang diperlukan, permintaan pengacara, kapan meninggal, bagaimana tempo, lokus delikti, hanya ini mungkin yang media ingin bertanya. Tetapi kami tetap komit untuk memegang teguh apapun, rahasia apapun yang ada, supaya biarkan netralitas dan tentu profesional Polri menjalankan ini sebagaimana kewenangan mereka. Oke, baik. Kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Aan Eko Widiarto, pakar hukum Universitas Brawijaya. Selamat sore, Pak Aan. Selamat sore. Baik, Pak Aan, kalau dilihat dari perspektif hukum, apa yang terjadi pada hari ini terkait saling tuding di kasus Brigadir Yosua, Anda melihatnya seperti apa? Ya, yang pertama saya melihatnya masing-masing pihak seharusnya berjalan pada rel masing-masing tugas ya. Jadi tugas dari kuasa hukum sebagai pengacara dan pendamping keluarga, Komnas HAM, Kompolnas, kemudian penyidik sendiri, seharusnya on the track gitu. Sehingga yang kita khawatirkan ada proses peradilan di luar pengadilan. Nah ini yang tentunya nanti akan membuat kasus ini semakin buram, opini publik terbentuk dulu sebelum hakim menentukan putusannya. Nah seharusnya masing-masing pihak memang menahan diri.
Iya, Pak Aan, yang terakhir ini tim kuasa hukum melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Apakah ini akan mempengaruhi penyelidikan yang saat ini tengah berjalan juga terkait dalam tanda kutip kasus saling tembak di rumah Irjen Verdi Sambo ini? Ya, kalau itu saya pikir tidak ada masalah karena sebagai sebuah aduan atau sebuah laporan masyarakatnya. Jadi itu nanti justru akan memperkaya apakah benar telah terjadi pembunuhan berencana atau tidak. Nah, biasanya penyidik nanti juga sama penuntut umum itu juga akan membuat pasal-pasal yang rangkap gitu. Jadi kalau tidak terbukti di penganiayaan menimbulkan kematian, kemudian juga bisa masuk di pembunuhan berencana dan seterusnya. Jadi ada subsidiarnya. Saya kira kalau itu sih tidak masalah. Tapi kan kalau menegasikan tugas masing-masing, ya itu yang saya lihat akan berpengaruh terhadap perkara ini. Oke, Pak Aan, ekshumasi atau otopsi ulang sudah dilakukan, kemudian Komnas HAM juga sudah manggil beberapa pihak, kemudian penyidik Polri juga memanggil beberapa pihak. Kira-kira dari perspektif hukum, data apa lagi dan fakta apa lagi yang memang diperlukan agar kasus ini terang benderang? Ya, yang salah satu kunci adalah saksi ya. Nah, keterangan saksi ini yang memang perlu ditekankan untuk difokuskan. Karena begini, pemeriksaan terhadap CCTV itu kan tidak menjangkau sampai ke dalam. Artinya ke dalam rumah, yang disitulah terjadi proses perkara ini. Nah, jadi saksi-saksi yang ada dan itu tentunya juga tidak sedikit, ya banyak. Kemarin dari para ajudan sudah diperiksa, tinggal Pak Irjen Sambo sendiri dan Bu Putri. Nah, itu yang perlu dipertajam keterangan saksinya. Jadi kalau ekshumasi ini juga sudah bagus. Baik. Ditambah nanti ada rekorder dan persoalan keterangan saksi. Pak Aan, pengacara harus sesuai track. Apa yang selama ini menurut Anda tidak sesuai dengan jalurnya? Ya, kemarin kan ada problemnya. Problemnya adalah ketika pengacara tidak mempercayai hasil atau apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, Kompolnas gitu. Nah, ini yang saya kira kurang produktif, gitu. Jadi menjadi kontraproduktif bahkan. Karena saya melihat bahwasannya posisi pengacara dengan posisi Komnas itu dalam satu garis kepentingan, yaitu perlindungan hak terhadap keluarga dan korban. Nah, Kompolnas juga tentunya punya satu kepentingan juga yang sama, menjaga marwah dari Polri. Gitu. Nah, ini seharusnya bersinergi untuk saling menguatkan dalam perkara ini. Oke, Pak Nelson, tanggapan Anda, Pak Nelson, dinilai tidak sesuai dengan jalurnya, seperti apa? Saya setuju kali tadi Pak Akademisi, semua harus on track, semua sesuai jalur. Coba dicek, diperhatikan. Sama, lembaga yang didukung pemerintah itu harus netral. Kita harus netral. Tinggal nanti tugas sesuai tupoksi, siapa yang mendahului kehendak. Intinya kan hanya satu, bagaimana pihak Polri secepatnya. Kalau memang keputusan para pihak, siapa yang berwenang untuk ini, ya jangan mendahului. Dan dilakukan dengan waktu yang setempo sesingkat-singkatnya. Terus terang sekali lagi kami katakan, kami on the track, record yang ada. Anda menilai sejauh ini semua tindakan dan pernyataan dari tim kuasa hukum semuanya masih on track? Masih, silakan. Baik, Pak Aan, silakan tanggapan Anda. Ya, itu kan masalah yang kemarin ya. Kalau yang berikutnya kemudian dari kuasa hukum bisa menahan diri, kemudian bisa menunggu. Tadi sudah disampaikan komitmennya bahwa menyampaikan hasil otopsi itu harus menunggu juga. Nah, ini juga sudah bagus. Walaupun sebenarnya juga dalam beberapa tampilan yang kami lihat di media sosial, kuasa hukum sudah menyampaikan bagaimana otopsi yang kedua, misalnya soal tembakan dari belakang di kepala, luka dan seterusnya, itu sudah disampaikan juga begitu. Tapi kan resminya belum, karena masih harus ya keterangan dari lapor kan menunggu hasil, bukan lapor ya, tim ekshumasi yang kedua ini kan menunggu dari pemeriksaan mikroskopik begitu. Tapi intinya secara resmi kalau bisa menahan diri
menunggu hasil resmi itu lebih bagus. Kita hargai kuasa hukum. Oke, jadi menurut Anda ketidakpercayaan terhadap Komnas HAM dan LPSK ini tidak sesuai jalurnya ya? Ya, kalau yang itu. Oke, Pak Nelson, tanggapan Anda. Kenapa Anda tidak percaya dengan LPSK dan Komnas HAM? Bukan masalah percaya tidak percaya. Mari kita mengikuti regulasi undang-undang. Kalau ada yang mau dilindungi, apakah syaratnya? Dia diancam bahaya, warga negara, minta surat ke pengadilan, dan seterusnya di dalam ketentuan undang-undang LPSK atau lembaga-lembaga pemerintah yang memberikan rekomendasi. Kami pun harusnya ini, dimanapun berada kuasa hukum, independen. Contoh, saya berandai-andai kalau Anda bisa terima, saudara terima. Kalau saudara terima saya bagaimana hasil visum et repertum, forensik kedua. Saya harus katakan yang pertama kita tidak pegang, yang kedua hanya global saja. Selebihnya biarkan kita percayakan kepada hal-hal yang berwenang ke depan berikutnya. Demikian. Iya, Pak Aan, tadi salah satu poin yang Anda sampaikan harus bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan hasil otopsi sebelum tim forensik menyampaikan hasilnya secara resmi. Apa kemudian dampak yang bisa ditimbulkan dengan pernyataan-pernyataan dari tim kuasa hukum terkait dengan hasil otopsi yang sebenarnya belum diumumkan secara resmi? Ya, dampaknya akan mempengaruhi nanti proses dan itu juga berbahaya ya bagi kuasa hukum sendiri. Berbahayanya adalah itu kan penyampaian verbal ya, tidak sesuai dengan aspek yuridis nanti yang betul-betul sudah resmi dikeluarkan oleh tim ekshumasi begitu. Nah nanti itu kan ada aspek-aspek yang lain yang bisa ditimbulkan atau ekses yang lain karena keterangan yang ditimbulkan bisa saja itu berbeda nanti dengan hasil resmi yang akan keluar. Nah, sementara masyarakat kan sudah menerima informasi yang sudah dibuka lebih dahulu walaupun itu global kan juga cukup mempengaruhi masyarakat. Betul apa tidak itu? Oke, baik, saya kembali ke Pak Nelson. Pak Nelson, kemarin rekan Anda juga mengatakan justru jika ada pilihan alternatif lebih percaya kepada TNI Angkatan Darat. Mengapa hal ini bisa terlontar? Mari kita lihat bersama. Ketika sampai memakan diberhentikannya para personil kita di jajaran kepolisian, itu bukan dari kami loh. Pemberhentian itu ya, termasuk ini salah satu permintaan dari kuasa hukum. Dikebumikan yang layak, dikebumikan ulang kedinasan. Ini kami meminta yang normal-normal dan normatif. Tidak ada berlebihan. Bagaimana sikap kita jika ada orang dianiaya, jika ada orang meninggal, maka yang kita jalankan tentu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan itu. Termasuk hak ajasi di dalamnya. Oleh karenanya, satu hal saja, riuh rendahnya kondisi ini, Bapak akademisi tadi saya salut bangga, bersabar. Kalau seperti tadi, kontennya ada di tangan kami, tetapi kami tidak akan berikan. Kalau hanya sekedar apakah pengacara ikut ke pemakaman, kami ada. Itu nggak bisa dipungkiri. Apakah boleh masuk ke dalam kamar mayat? Kami tidak dikasih. Apakah boleh bersama dengan CCTV, janjinya boleh, kami tidak boleh. Nah, kami ungkapkan kebenaran tadi. Terakhir, hak dan kewajiban keluarga. Saya ikut memimpin rapat malam itu, apa hak dari keluarga melalui kuasa hukum. Memberikan 2 orang. Ini yang netral bagi kami, dokter, para medis. Nah, tentunya dari 7-9 orang lebih itu, yang di dalam, apa-apa saja catatan. Karena mereka hanya kita tunjuk, melihat, memperhatikan, dan mencatat. Tidak ada foto-foto, tidak ada lain-lain. Inilah salah satu bahan saja. Kalau efektif sebagai bahan bukti, yang akan kita akan kita konfirmasi dengan alat bukti yang kita percayai dari para medis maupun dari pemerintah. Baik Pak Aan, terakhir mungkin apa kemudian yang harus dilakukan para pihak terkait ke depannya agar isu atau dalam kasus ini tidak melebar kemana-mana isunya? Ya, yang ini harus dikawal benar, kuasa hukum harus memang bisa memberikan alternatif upaya pengungkapan ya, walaupun secara tugas dan wewenang tidak bisa sampai mendalam. Dan itu sangat mungkin dilakukan oleh Komnas dan Kompolnas.
Nah, bisa memanggil gitu ya, memanggil saksi, itu kan kuasa hukum kan tidak bisa. Itu dilakukan dengan pintu lain, yaitu Komnas. Nah, saran saya adalah sinergitas kuasa hukum dengan Komnas dan Kompolnas itu ditingkatkan gitu. Sehingga hal-hal yang tidak bisa dilakukan kuasa hukum bisa dilakukan oleh lembaga lain. Ini menjadi sebuah tool, sebuah alat agar nanti penyidik itu tidak terkontrol gitu ya, ada kontrolnya ya, dari lembaga negara. Kalau kasus biasa kan tidak seperti ini ya, tidak melibatkan Komnas, Kompolnas gitu. Ini karena menjadi perhatian publik dan secara nasional mempengaruhi aspek penegakan hukum di Indonesia, maka kuasa hukum harus benar-benar bisa sinergis agar nanti ketika diungkapkan benar di pengadilan, semuanya terbuka di pengadilan, ini menjadi sebuah kasus yang tidak ada yang ditutup-tutupi dan rekayasa. Gitu. Baik, semoga apapun yang dilakukan oleh masing-masing pihak ini bisa bersinergi dengan instansi terkait dan kita tunggu hasilnya agar kasus ini terang benderang. Sekali lagi terima kasih Pak Nelson Simanjuntak dan Pak An Eko Widiarto sudah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa, Ainyu Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya pabrik pengolahan kayu di Gresik, Jawa Timur ludes terbakar. Kobaran api disertai suara ledakan menimbulkan asap hitam tebal. Parkir untuk beli gado-gado, seorang pengendara protes lantaran mobilnya diderek paksa petugas Dishub.